Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah. Lapravel, langsung aja gasken. Lagi seru-serunya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca banget di deskripsi. Bantu-bantulah. Kalau nggak wifi, kopi, itu aja sih sebenarnya. Waduh. Dah yuk langsung aja kita gaskan lagi dah. Lapravel, langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia harus menghadapi dua kultivator iblis yang tiba-tiba saja datang di tempat ini. Tapi lebih tepatnya Lee Seok-gi lah yang datang ke tempat mereka, di mana Lee Seok-gi dia juga menunjukkan kemampuan yang dia miliki, yaitu domain pertama miliknya. Dan dengan satu gerakan saja Lee Seok-gi dia dapat push mengalahkan satu demonic beast hanya dalam satu gerakan, dan itu adalah hal yang cukup mengerikan, mengejutkan bagi mereka para kultivator iblis. Dan di sini melihat salah satu demonic beastnya telah dikalahkan, membuat salah satu kultivator iblis, yaitu si pria ini dia pun tidak terima, dan dia kini juga menggunakan domain miliknya untuk dapat membantu dirinya meningkatkan kemampuan dari demonic beast miliknya, dan itu disadari pula oleh Lee Seok-gi. Sepertinya lawan ingin meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan domainnya. Bukankah kita memiliki pemikiran yang sama? Pikir dari Lee Seok-gi, dan ternyata itu benar adanya, karena kini dua demonic beast yang tersisa tiba-tiba aja memancarkan energi yang luar biasa setelah dia mendapatkan buff domain yang telah diberikan oleh kultivator iblis itu. Bau sudah ucap dari kultivator iblis itu. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi yang mendengar nama itu membuatnya pun berpikir, lah, bukankah Ahbau itu yang sebelumnya? Kenapa kau menyebut Ahbau lagi? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk demonic beast itu dia pun mencoba menyerang Lee Seok-gi setelah dia mendapatkan buff penguatan dari kultivator iblis itu. Wesley domain peningkatan kekuatan, ucap dari kultivator iblis itu, yang membuat kini dua demonic beastnya kini melesat ke arah Lee Seok-gi dengan kekuatan penuhnya. Dan melihat itu semua membuat Lee Seok-gi yang melihatnya dia pun sadar kalau sepertinya domain yang dimiliki oleh lawannya itu dapat meningkatkan kemampuan dari kultivator iblis itu sendiri, termasuk demonic beastnya. Dan ternyata ini adalah kekuatan domain pendukung. Wah, lumayan, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk gadis itu yang ada bersama dengan kultivator iblis itu, dia mengatakan kenapa namanya tetap sama Ahbau juga, karena sejatinya dia terlalu malas untuk dapat memberikan nama di setiap demonic beast miliknya. Dan dia pun yakin kalau Lee Seok-gi kau tak mungkin dapat menahannya setelah dia mendapatkan buff domain, ucap dari gadis itu. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia gak peduli dengan itu semua, karena sejatinya mau bagaimanapun itu tidak ada gunanya di hadapan dirinya. Dan kini Lee Seok-gi dia juga hanya melepaskan dua bilanya saja untuk dapat menghentikan dua demonic beast itu. Tapi di sini serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi itu hanyalah serangan biasa, dan dia juga berujar, bilah kedua, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk kultivator iblis itu, dia pun yakin dengan kemampuan yang dia miliki dan domain yang ia miliki dapat mengalahkan Lee Seok-gi. Dan dia juga berujar, kau jangan pernah berpikir kalau kau dapat menang. Bahkan ketika kau melompat sekalipun, kau tidak akan mungkin dapat menghindarinya, ucap dari kultivator iblis itu, yang meminta kepada demonic beastnya untuk segera menghajar Lee Seok-gi. Dan itu memang terlihat cukup mengerikan, karena saat ini dua demonic beast itu telah dilapisi oleh kekuatan yang luar biasa. Dan untuk dua serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi yang sebelumnya ternyata tidak terpengaruh apapun kepada dua demonic beast ini ketika mereka telah mendapatkan buff. Tapi alih-alih dia takut ataupun cukup khawatir, di sini Lee Seok-gi dia pun masih santai saja. Bahkan ketika dia harus berhadapan depan-depanan dengan dua demonic beast itu, dan di sini dia pun langsung memberikan sebuah serangan langsung. Berbagai macam serangan dilepaskan oleh Lee Seok-gi, dan melihat Lee Seok-gi yang ingin mengadu kekuatan fisik dengan dua demonic beastnya, membuat kultivator iblis itu dia pun senang. Kau ingin melakukannya? Tidak, jelas-jelas kau hanya akan tamat, ucap dari kultivator iblis itu. Tapi untuk Lee Seok-gi ternyata dia melepaskan hingga 48 gerakan yang membuatnya berujar, bila ke-50 telah selesai, dan sepertinya ini sudah waktunya, ucap dari Lee Seok-gi. Dan dia juga berujar, Sofragan, bisakah kau melihat domainku dengan jelas, ucap dari Lee Seok-gi yang akan melepaskan domainnya. Dan untuk Sofragan dia berujar, ya, aku dapat melihatnya, ucap dari Sofragan, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, baiklah,
Kalau begitu, aku tidak akan lagi main-main, ucap dari Lee Seolgi. Tapi melihat Lee Seolgi yang dapat berdiri tegak membuat kultivator iblis itu, dia tidak terima dan dia meminta kepada dua demonic beastnya untuk segera menghajar Lee Seolgi. Tapi dia juga sadar kalau ada yang aneh dengan Lee Seolgi. Kenapa dia terlihat sangat tenang? Hei, ada apa? Ada yang salahkah dengan orang ini? Ucap dari kultivator iblis itu. Dan ternyata untuk Lee Seolgi kini dia pun mengeluarkan domain miliknya. Dia mengeluarkan Susanoo miliknya, dan itu terlihat seperti Susanoo milik Itachi dong. Dan dia jelas mengerikan dan tentunya memiliki efek yang cukup kuat pula. Dan untuk Lee Seolgi setelah dia membangkitkan domain miliknya, dia juga berujar. Kali ini aku akan menyebutnya sebagai normal attack endless life, ucap dari Lee Seolgi sebelum dia melakukan sebuah serangan yang sangat-sangat kuat, 600% lebih kuat daripada yang sebelumnya, daripada tebasan biasa. Dan itu adalah sesuatu yang cukup mengerikan karena tiba-tiba aja langit langsung putih silau akibat efek serangan yang diberikan oleh Lee Seolgi. Dan ketika Lee Seolgi dia menyarungkannya kembali, kini dua demonic beast itu langsung selesai. Tamat dua demonic beast itu, udah enggak ada lagi. Dan Lee Seolgi dia berujar, sebenarnya di dalam tubuh seseorang terdapat lebih banyak esensi di dalamnya, ucap dari Lee Seolgi sembari dia menjentikan jarinya. Dan tiba-tiba saja kultivator iblis itu dia pun membengkak dan ya, seperti itulah yang tentunya mengejutkan bagi rekannya. Dan melihat rekannya yang sepertinya ketakutan membuat Lee Seolgi dia berujar, "Nona, jangan takut. Izinkan aku memberikan sebuah saran kepada dirimu. Dan aku akan memberikan sebuah informasi menarik. Kalau sejatinya orang yang sudah tiada, mereka tidak akan lagi merasakan rasa takut," ucap dari Lee Seolgi yang membuat kultivator iblis itu dia pun murka. Kau sejak zaman kuno para kultivator mereka selalu saja lebih rendah daripada kultivator iblis. Jangan terlalu sombong karena kau berhasil mengalahkannya. Kau menyarungkan lagi item milikmu, berarti domain kekuasaanmu telah habis dan kau seharusnya tidak lagi memiliki kekuatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun domainmu sangat kuat tapi kau tidak lagi dapat menggunakannya. Dan sekarang adalah giliranku, ucap dari gadis itu yang mulai kesal dan dia menggila. Dan dia kini dia memanggil dua demonic beast miliknya, yaitu Little Green dan juga Little Blue, yang kini muncul dua domainnya lagi. Tidak, dua demonic beastnya lagi. Dia pun muncul lagi. Dan di sini untuk Lee Seolgi sudah saatnya bagi dirinya untuk dapat menggunakan domain kedua miliknya. Dan itu membuatnya berujar, Sofragan, selanjutnya silakan lihatlah domain keduaku, ucap dari Lee Seolgi. Dan untuk Sofragan dia pun mengangguk sembari menantikan domain kedua dari Lee Seolgi. Dan untuk domain pertama yang dimiliki oleh Lee Seolgi, Sofragan, dia dapat mengkonfirmasi kalau itu memang sama dengan Sofragan generasi pertama. Domainnya mirip, ya domain mereka sama, ucap dari Sofragan di dalam hati. Dan untuk Lee Seolgi kini dia mengangkat lengannya dan dia juga mulai melayang sedikit. Dan dia kini melepaskan domain keduanya. Dan itu adalah sesuatu yang cukup luar biasa, di mana Lee Seolgi dia juga merapal sebuah kata-kata di mana dia berujar aktivasi ganda, ucap dari Lee Seolgi yang kini dia menarik kekuatan spiritual yang dimiliki oleh lawannya. Dan untuk lawannya dia tidak menyangka bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang memiliki dua domain, ucap dari gadis ini yang shock. Dan dia juga tahu kalau sepertinya ini akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat melawan Lee Seolgi, apalagi dia ada bersama dengan Sofragan. Dan itu membuat gadis ini dia memutuskan untuk pergi saja. Dan dia kini pergi bersama dengan dua demonic beast miliknya. Tapi di sini karena memang dia telah masuk ke dalam domain yang dimiliki oleh Lee Seolgi, dengan kemampuannya Lee Seolgi dia dapat menarik kembali dua demonic beast itu sebelum menjatuhkannya. Sudahlah, jangan sia-siakan energimu. Entah kau yang akan kalah atau aku yang akan kalah, ucap dari Lee Seolgi. Dan seperti yang kau tahu, tidak ada jalan keluar, ucap dari Lee Seolgi. Dan untuk gadis itu tentunya dia pun kesal, dia pun murka, dan dia tidak terima. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu dengan semua kekuatan yang aku miliki, ucap dari gadis itu yang kini dia pun tiba-tiba aja meraung. Dan dia juga berujar domain iblis universe, ucap dari gadis itu yang kini dia menggunakan domain miliknya pula untuk dapat melawan Lee Seolgi. Dan itu terlihat cahaya biru, cahaya hijau yang saling berasimilasi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa indah. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh Lee Seolgi.
cahaya yang cukup indah. Ucap dari Liu Xiaoqi karena memang untuk saat ini tiba-tiba aja sayap biru di sebelah kiri dan sayap hijau di sebelah atas. Dan ini adalah asimilasi dari warna dari dua Demonic Beast itu yang kini menyatu ke dalam tubuh Guts itu sendiri. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dan untuk Liu Xiaoqi, luar biasa. Hei, apakah ini adalah domain perubahan bentuk ya? Luar biasa. Aku bahkan belum pernah melihat yang seperti ini di dalam kehidupanku yang sebelumnya. Wow, ini benar-benar sesuatu yang asik, ucap dari Liu Xiaoqi. Sedangkan untuk Guts itu kini dia melepaskan butiran-butiran bubuk-bubuk sisik, bubuk-bubuk yang ada bersama dengan dirinya, dan dia melepaskan itu semua kepada Liu Xiaoqi yang ada di bawah sana. Dan untuk dirinya dia juga berujar, selama bubuk sisiku melapisi sekelilingnya dan juga tubuhnya, dia akan selesai dengan api iblisku, ucap dari kultivator iblis ini. Dan untuk Liu Xiaoqi, dia juga menyadari kalau ada beberapa serbuk-serbuk yang melekat bersama dengan dirinya. Dan untuk Guts ini dia coba untuk dapat menyerang Liu Xiaoqi langsung dari depan. Tapi di sini untuk Liu Xiaoqi, stop. Ucap dari Liu Xiaoqi yang mencoba untuk dapat menghentikannya dengan kata-kata doang. Dan untuk Guts itu dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Liu Xiaoqi yang tiba-tiba aja memintanya untuk berhenti. Dan untuk Guts ini dia pun juga berhenti dong. Dan itu jelas membuatnya pun bingung. Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau ingin mengucapkan kata-kata terakhirmu? Ucap dari gadis ini. Tapi dia juga berujar di dalam hati. Apakah dia ingin mengulur waktu? Dan jika dia ingin mengulur waktu, ya itu sama seperti apa yang aku inginkan. Aku awalnya berniat untuk melakukan sebuah serangan jarak dekat karena aku ingin menunda waktu hingga bubuk sisiku dapat melapisi seluruh tubuhnya. Tapi sekarang ternyata justru dialah yang ingin mengulur waktu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah kesempatan untuk diriku, ucap dari Guts ini yang berharap kau bubuk sisik yang dia lepaskan dapat menyelimuti Liu Xiaoqi. Tapi untuk Liu Xiaoqi sendiri, dia berujar, tunggu dulu, Nona. Pakaian yang kau gunakan itu, bukankah itu terlalu sedikit agak terlalu open? Dan jika kita melakukan sebuah perselisihan dari dalam jarak dekat, bukankah itu akan merugikan? Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Guts itu dia pun kesal. Kau dasar pria yang sombong. Karena kau pikir aku akan dirugikan. Lantas kenapa kau nggak tutup mata aja jika kau tidak ingin melihatnya? Ucap dari Guts itu yang membuat Liu Xiaoqi dia pun berujar, tidak. Bukan kau yang dirugikan, tapi aku yang dirugikan. Aku sedang berbicara tentang diriku, ucap dari Liu Xiaoqi. Karena bagi seorang pria seperti diriku, jika aku bersama dengan seseorang yang sembrono sepertimu menggunakan pakaian yang seperti itu, dan jika kekasihku tahu, dia akan marah, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Sofreget dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh bocah tengil ini. Dia ngapain? Pikir dari Sofreget. Tapi untuk Guts itu dia pun merasa kalau dia sedang dihina, dan itu membuatnya pun kesel. Kau benar-benar menyebalkan. Aku benar-benar ingin agar kau selesai ini semua, ucap dari kultivator iblis itu yang tidak terima ketika dia diejek seperti itu oleh Liu Xiaoqi. Tapi saat ini dia juga dapat menyadari kalau bubuk sisik yang ia miliki telah cukup banyak bersama dengan Liu Xiaoqi, dan dia juga berujar, lihat, api iblisku dapat melakukan apapun. Dia akan membuat kau menjadi Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang ada di rank 6 ke bawah yang mampu dapat menahannya. Kau sudah sepenuhnya dilapisi oleh bubuk sisik milikku. Kau jatuh ke dalam perangkapku, ucap dari gadis itu yang sungguh yakin kalau Liu Xiaoqi telah kalah. Tapi untuk Liu Xiaoqi, benarkah? Benarkah? Lantas kenapa kau tidak mencobanya aja, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Guts itu dia pun kesel. Kau benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan menuruti semua keinginanmu, pergilah kau, ucap dari Guts itu yang kini mencoba untuk dapat meletupkan. Tapi yang ada nggak terjadi apa-apa, yang membuat Guts ini dia pun bingung. Tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini dia juga merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, karena tiba-tiba aja tubuhnya mulai menyusut, perlahan-lahan mulai menyusut, yang membuatnya pun bingung. Apa yang terjadi? Ucap dari Guts ini yang bingung, karena kini wajah dan juga lengannya serta energi spiritualnya perlahan-lahan kok nggak terasa, kok habis.
Dan itu membuatnya pun bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Liu Xiaogi. Apa yang kau lakukan? Kau jelas tidak mengaktifkan teknik domainmu, tapi kenapa? Apa ini? Ujar dari gadis itu yang panik. Tapi untuk Liu Xiaogi dia berujar, hei, kau ngomong apa nih? Hei, apakah kau membicarakan tentang domain? Hei, kau tidak menyadarinya. Kau sejatinya dari awal kau sudah masuk ke dalam domainku. Oleh karena itulah aku bisa melakukannya, memunculkan dari kapanpun aku mau, aku dapat mengaktifkannya. Dan karena kau telah masuk ke dalam domainku sejak awal, aku terus mengambil energi spiritual yang kau miliki tanpa kau sadari. Ucap dari Liu Xiaogi yang membuat gadis itu tiba-tiba aja tubuhnya semakin lama semakin habis dan juga kering karena semua energi spiritualnya ditarik langsung oleh Liu Xiaogi hingga gadis itu pada akhirnya kini dia perlahan-lahan dan nggak ada lagi karena semua energi spiritualnya telah diambil oleh Liu Xiaogi yang membuat Liu Xiaogi dia berujar. Sepertinya dia menggunakan energi spiritualnya untuk dapat mempertahankan penampilannya agar awet muda. Dasar wanita. Meskipun dia adalah kultivator iblis, dia tetaplah seorang wanita. Ucap dari Liu Xiaogi. Dan untuk Sofragan yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Liu Xiaogi, dia berujar, wow, kedua domainmu sungguh sangat kuat. Dalam hal seperti ini, kau luar biasa. Dan mereka sepertinya memang bukanlah lawanmu. Dan aku tidak menyangka kalau kau melebihi ekspektasiku. Ucap dari Sofragan. Tapi untuk Liu Xiaogi dia berujar, tidak, kupikir Tuan Anda sedikit salah karena bukan aku yang kuat, tapi mereka lah yang terlalu lemah. Ucap dari Liu Xiaogi di hadapan dari Sofragan yang membuat Sofragan dia pun agak sedikit bingung dengan sikap sombong, arogan dan juga apa yang ditunjukkan oleh Liu Xiaogi itu. Dan itu membuat Sofragan dia berujar, dasar bocah. Namun ya sudahlah, perjuanganmu di tempat ini juga masih belum berakhir loh. Ucap dari Sofragan karena memang ketika mereka melihat ke arah lain dan kini altar dari tempat ini masih menyala. Di mana Sofragan dia juga berujar ada sesuatu yang telah bangkit. Dan tahukah kau kenapa mereka terbangun meskipun kita tidak memasuki area ini? Ucap dari Sofragan. Ya, aku tahu, sambut dari Liu Xiaogi. Itu karena human immortal milikku yang baru saja menyerap energi spiritual mereka dan aku juga dapat merasakannya. Biasanya para kultivator iblis mereka akan memberikan energi spiritual mereka kepada penjaga tempat ini. Tapi justru aku malah menyerap energi spiritual mereka yang artinya para penunggu yang ada di tempat ini mereka semua pasti sangat-sangat kesal. Ucap dari Liu Xiaogi. Dan apa yang ada di dalam sana, di dalam altar akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.